Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan berikut ini, pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai struktur organisasi penelitian. Nah, Ibu akan ulangi lagi mengenai permasalahan. Kita bisa melakukan sebuah penelitian jika kita memiliki masalah, gitu, ya. Jadi sebenarnya apa yang dimaksud dengan masalah itu sendiri? Permasalahan itu baru dapat dikatakan menjadi sebuah masalah apabila dia memenuhi atau sifatnya itu common sense, yaitu akal sehat gitu. Jadi kalau masalahnya itu tidak sesuai dengan akal sehat, maka itu bukan sebuah masalah. Nah, di sini sudah Ibu gambarkan ada kotak kenyataan atau fakta yang kita rasakan, dan ada lonjakan di sini, ada harapan atau tujuan dari atau cita-cita gitu ya. Jadi jarak yang terbentang antara kenyataan dengan harapan itulah yang disebut dengan masalah. Karena ketika kita akan mencapai harapan ini, mencapai cita-cita kita, tentu di sini ada jarak, ada ruang, ada waktu, ada kendala, ada banyak faktor yang akan menjadi hambatan atau menjadi tantangan kita untuk mencapai harapan tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan masalah. Dan ketika kita ingin menggapai harapan tersebut, tentu kita harus menggunakan akal sehat, harus menggunakan logika, harus berpikir bagaimana supaya tujuan yang kita cita-citakan itu dapat kita realisasikan atau dapat kita capai. Nah, berikutnya ketika kita akan melakukan sebuah penelitian, maka kita harus mengetahui dulu dari mana kita akan mendapatkan, atau kita harus mengetahui dulu dari mana sumber-sumber penelitian itu. Untuk sekarang ini, sumber penelitian itu diutamakan adalah dari jurnal penelitian. Nah, karena ini hasilnya lebih up to date dan lebih akurat, gitu ya. Kemudian dari laporan-laporan hasil penelitian, baik itu laporan skripsi, laporan tesis, disertasi, atau laporan yang dilakukan oleh dosen-dosen kita. Nah, berikutnya adalah abstrak. Kemudian bisa juga sumber penelitian itu berasal dari seseorang atau kelompok orang. Kemudian penelitian juga bisa lahir karena kebetulan. Penelitian juga bisa lahir karena kita mengamati fenomena yang terjadi atau fenomena yang ada di masyarakat. Selanjutnya, penelitian juga itu bisa berasal dari bidang pengetahuan lain. Misalnya kita baca buku, kita baca majalah, kita baca surat kabar, baca koran, dan kita baca-baca berita yang ada di internet. Nah, itu bisa menjadi sumber-sumber penelitian kita. Seperti tadi yang disampaikan, yang Ibu sampaikan, bahwa masalah itu harus sifatnya common sense. Nah, karena sifatnya common sense, maka ada kriteria yang harus terpenuhi untuk sebuah masalah penelitian. Kriteria tersebut, yang pertama, sebaiknya masalah penelitian itu merefleksikan dua variabel, itu minimal. Jika lebih baik, gitu ya. Jadi tidak boleh hanya misalnya satu variabel bebas saja, atau hanya satu variabel terikat saja. Kita hanya mau melihat fenomena belajar daring. Belajar daring apanya yang mau dilihat, gitu. Jadi harus ada variabel lain sehingga saling punya keterikatan atau hubungan asosiasi atau hubungan timbal balik atau yang saling mempengaruhi dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya kita mau melihat fenomena belajar daring,
berdasarkan kesulitan belajar siswa boleh. Kemudian bagaimana orang tua memahami teknologi. Nah, itu bisa gitu ya. Kemudian permasalahan tersebut harus dirumuskan dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan yang jelas serta tidak meragukan. Jadi merumuskan pertanyaan atau pernyataan penelitian itu tidak boleh ambigu, tidak boleh ragu-ragu, dan harus jelas. Misalnya kita mau menanyakan apakah atau adakah hubungan yang signifikan atau apakah belajar daring itu efektif atau tidak ya. Nah, yang pertama itu pertanyaannya jelas, tapi yang kedua, belajar daring itu efektif atau tidak ya, itu meragukan. Nah, pertanyaan seperti itu tidak bisa digunakan sebagai rumusan masalah penelitian. Yang ketiga, masalah itu harus dapat diuji secara empiris. Baik pada penelitian kuantitatif atau pada penelitian kualitatif. Jadi harus dapat diuji, harus dapat dibuktikan seperti itu. Kemudian sebaiknya masalah itu memberikan kontribusi terhadap teori yang ada dan bidang ilmu dari peneliti itu sendiri. Berikutnya, setelah kita melakukan penelitian, kemudian hasil penelitian kita dibaca oleh orang lain, dan orang lain tergerak untuk melanjutkan permasalahan yang kita teliti tersebut dengan misalnya menambahkan variabel lain, gitu. Jadi dia tertarik akan melakukan penelitian yang serupa dengan kita, namun ditambahkannya dengan variabel lain. Jadi ada modifikasi di sana, ada kebaruannya di sana. Nah, itu sebaiknya penelitian yang sebaiknya ya seperti itu gitu. Jadi bisa memberikan motivasi kepada orang lain untuk melanjutkan penelitian kita. Nah, yang terakhir adalah harus ada kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan kenyataan atau fakta yang ada di lapangan atau di masyarakat. Berikutnya adalah karakteristik dari permasalahan itu. Yang pertama adalah researchable atau dapat diteliti. Artinya di sini, apabila masalah tersebut dapat diungkapkan kejelasannya melalui tindakan koleksi data dan kemudian dianalisis, gitu ya. Jadi maksud dari dapat diteliti itu kita bisa mengungkapkan masalah penelitian melalui pengumpulan data dan kemudian data tersebut kita analisis. Misalnya, apakah informasi pekerjaan dapat diberikan kepada para pekerja? Seorang peneliti tidak akan memberikan jawaban yang pastinya gitu ya. Untuk memperoleh jawaban tersebut, maka bisa dilakukan beberapa cara. Misalnya, kita bertanya kepada responden. Ketika bertanya, kita melakukan wawancara dengan orang-orang yang misalnya terlibat langsung. Contohnya pimpinan atau para pakar yang menguasai bidang pekerjaan tersebut. Yang kedua, kita bisa misalnya melakukan observasi di mana pekerja itu berada, dan lain sebagainya. Kemudian, karakteristik permasalahan yang kedua adalah memberikan atau memiliki kontribusi yang signifikan, gitu ya. Jadi ciri-ciri suatu masalah penelitian itu harus mempunyai kontribusi nyata, gitu. Jadi masalah penelitian dikatakan baik jika itu mempunyai manfaat bagi peneliti yang bersangkutan maupun bagi masyarakat pada umumnya. Nah, manfaat penelitian itu kan biasa kita tuliskan dengan dua cara. Yang pertama ada manfaat teoritis, gitu ya, yang berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Dan yang kedua ada manfaat praktis yang langsung dapat digunakan atau dirasakan oleh masyarakat atau sasaran penelitian kita.
Kalau dalam penelitian kualitatif itu disebut sebagai objek penelitian kita. Jadi objek penelitian kita itu dapat merasakan secara langsung hasil dari penelitian kita. Yang ketiga, masalah itu dapat didukung dengan data empiris, gitu ya. Jadi pada karakteristik yang ketiga ini harus dipertimbangkan fenomena masalah yang dapat diukur baik secara kuantitatif maupun secara empiris, gitu ya. Nah, ukuran empiris itu didasarkan pada fakta yang dapat dirasakan oleh orang yang terlibat dan mempunyai peranan penting. Nah, karena dukungan data empiris itu memberikan hubungan yang erat antara fakta dan konstruk. Konstruk itu maksudnya teori dari suatu fenomena. Gitu. Kemudian, permasalahan ini akan menjadi lebih kuat lagi jika didukung dengan data-data empiris. Nah, itu misalnya pada penelitian kuantitatif, gitu ya. Yang keempat, yang terakhir adalah sesuai dengan kemampuan dan keinginan dari peneliti, gitu. Jadi artinya ketiga karakteristik yang sebelumnya itu akan memberikan keyakinan pada peneliti untuk melakukan penelitian dan mengumpulkan data pendukungnya. Kemudian ketika kita mau melakukan penelitian, hendaknya permasalahan yang kita teliti itu benar-benar merupakan bidang minat kita, gitu. Sehingga kita semangat, kita termotivasi untuk melakukan sebuah penelitian. Nah, sehingga waktu melakukan penelitian, misalnya penelitian skripsi, itu kita tidak berlarut-larut, tidak malas-malasan untuk menyelesaikan skripsi yang hanya bobot SKS-nya 4 SKS saja. Berikutnya, kita akan cerita tentang bagaimana mengorganisasikan substansi atau teori, gitu ya. Nah, di sini Ibu kasih cara yang mudah untuk kalian. Bagaimana caranya kita melakukan kajian literatur, gitu ya, atau kajian teori, gitu ya. Yang pertama, kamu dapat mulai dengan membaca materi hasil penelitian secara sequence, gitu ya. Jadi secara sequence ini artinya kita mulai memperhatikan dari hal-hal yang paling relevan dan cukup relevan. Artinya kita di sini membuat kategori. Gitu ya. Atau dengan cara lain kita bisa juga melihatnya misalnya melalui tahun penelitian, diawali dari yang paling mutakhir dan berangsur-angsur mundur ke tahun-tahun yang lama. Nah, yang kedua, kamu harus membaca abstrak dari setiap penelitian terlebih dahulu dan memberikan penilaian terhadap pada bagian abstrak itu, gitu kan? Apakah permasalahan yang dibahas itu nanti sesuai dan hendak dipecahkan dalam penelitian yang akan kamu lakukan. Membaca abstrak itu kan isinya biasanya ada latar belakang, kemudian tujuan, metode, dan hasil. Jadi ketika kita baca abstrak dari sebuah artikel atau dari sebuah jurnal itu, kita sudah bisa membayangkan bahwa beginilah cara seseorang melakukan penelitian. Nah, gitu. Kemudian, yang ketiga adalah mencatat bagian-bagian penting dan relevan dengan permasalahan penelitian. Nah, di ini juga berhubungan dengan bagian cara yang keempat, gitu ya. Supaya apa? Supaya nantinya informasi yang kita catat atau kutipan yang kita buat itu dapat kita susun secara sistematis dan kita dapat menghindari plagiasi. Jadi kebiasaan kita ketika membaca sebuah wacana atau membaca teks itu biasanya misalnya seperti ini, Ibu kasih contoh. Gitu ya. Di sini Ibu kasih contoh misalnya
Hipotesis dikatakan sementara karena kebenarannya masih perlu diuji atau dites kebenarannya. Ini misalnya Ibu kutip dari satu bukunya pengarangnya itu namanya Ari. Nah, Ibu kutip persis sama kata-kata tersebut dan itu Ibu jadikan sebagai rujukan. Nah, ketika nanti kita menuliskan dengan kata-kata yang sama dan kita tidak membuat parafrasenya atau kita tidak mengubah kalimat itu menjadi kalimat baru tapi dengan tetap merujuk kepada si penulis tadi, Ari tadi. Nah, itu akan terindikasi kita akan melakukan plagiasi. Nah, caranya adalah tuliskan kalimat yang sebenarnya, kemudian kamu di bawahnya buatkan parafrasenya. Nah, itu salah satu cara untuk menghindari yang namanya plagiasi. Selanjutnya adalah tentang teori. Di sini agak berat sedikit ya, teorisasi. Nah, di mana letak-letaknya itu kan gitu ya. Pada penelitian kualitatif gitu ya, teori itu, sebelum ke teori, di sini Ibu akan menampilkan 3 model dari teori yang sering digunakan pada penelitian kualitatif. Yang pertama ada model deduktif. Nah, di model deduktif ini gitu ya, teori masih menjadi alat sama seperti pada penelitian kuantitatif. Karena di sini teori masih menjadi alat, jadi seorang peneliti dia akan bergerak dari teori dulu, sehingga disebutlah teori ini merupakan alat atau instrumen penelitiannya. Gitu. Nah, kalau di penelitian kuantitatif seperti itu, kita bergeraknya melalui teori, bukan dari data dulu. Tapi kalau di penelitian kuantitatif kita bergerak dari teori. Gitu. Jadi makanya di penelitian kuantitatif itu disebut dengan paradigma, dikenal sebagai paradigma positivistik. Gitu. Karena dia berangkat dari sebuah teori, karena teori itu menjadi alat penelitiannya. Nah, kemudian dari teori ini baru dia melakukan observasi, tapi sekaligus juga dia melakukan triangulasi. Nah, ini disebut dengan proses probing di sini. Nah, ini juga disebut ketika dia melakukan observasi, dia juga sekaligus melakukan triangulasi. Ini proses probing namanya. Jadi, ketika melakukan penelitian, seorang peneliti kualitatif dia akan langsung mengumpulkan data dan di situ dia bisa melakukan metode analisis datanya. Nah, seperti itu. Yang berikutnya adalah model induksi. Nah, pada model induksi ini berbeda tadi tampilannya dengan model deduksi. Di sini peneliti, nah ini di sini ya. Di sini peneliti harus fokus perhatiannya adalah pada data. Pada data penelitian di lapangan. Gitu ya. Jadi peneliti di sini posisinya adalah buta terhadap teori, sehingga di sini ada garis kurva hitam. Di sini menggambarkan bahwa peneliti tidak mengetahui tentang teori atau dia disebut sebagai blind theory. Makanya blank theory. Jadi peneliti boleh tidak tahu dulu teori yang akan dia gunakan. Tapi langsung dia datang ke lapangan, dia buat penelitian untuk mengumpulkan data, kemudian dari data ini dianalisis, baru nanti dia membangun teori itu berdasarkan data-data yang ada di lapangan. Nah, pada penelitian kualitatif dengan model grounded research itu, maka proses pembutaan terhadap teori ini adalah penting. Jadi untuk menghindari pengaruh teori ini terhadap
pandangan peneliti terhadap data-data yang ada di lapangan. Nanti kita akan ceritakan bahwa di penelitian kualitatif itu ada 3 model. Ada model deskriptif, verifikatif, dan ada model grounded research. Nah, di model grounded research ini ada inilah yang pentingnya bahwa peneliti tidak harus buta dulu dia dengan teori supaya dia bisa fokus dengan data-data yang dia peroleh di lapangan. Nah, seperti itu. Kemudian ada model induksi yang kedua. Nah, di model yang kedua ini para ahli mengatakan bahwa pemahaman peneliti terhadap teori ini ya, jadi di sini ada garis putus-putusnya. Ini bukan sesuatu yang haram. Nah, kalau di model induksi yang pertama tadi kan peneliti itu tidak harus tahu tentang teorinya. Dia boleh buta terhadap teori itu. Tapi kalau di model induksi yang kedua ini, peneliti dia boleh tahu tentang teorinya. Tapi dia tetap harus fokus terhadap data yang ada di lapangan, sehingga di sini garisnya itu tegas, tidak putus-putus seperti ini. Nah, di situ cara memahami grafik ini ya. Kemudian teori tetap tidak merupakan bagian penting. Nah, sehingga ada kurva yang memisahkan antara bagian peneliti dan data ini tadi. Ya. Namun pemahaman objek penelitian secara teoritis juga membantu. Nah, di sini kan ada garis, ada tanda panah dari teori ke data. Nah, di sini maksudnya bahwa teori ini secara teoritis, teorinya ini akan bisa membantu peneliti untuk mengumpulkan data di lapangan. Jadi teori juga ketika kita dapat data di lapangan, tadi kan kalau di penelitian kualitatif ada proses probing tadi ya, meng-cross-check antara teori, observasi, dan triangulasi. Ada proses probing di sana. Nah, di sini teori yang pada model induksi ini, di situ fungsinya. Ya, jadi dia nanti membantu si peneliti untuk memahami data-data yang dikumpulkan di lapangan. Nah, berikutnya, ini dia bahwa kita simpulkan ada perbedaan antara teori deduktif dengan teori induktif. Nah, perbedaannya di mana? Kalau pada model deduktif, maka peneliti berpijak, peneliti berpijak ketika melakukan penelitian itu bergerak dari teori dulu. Tapi kalau penelitian pada model induktif, menggunakan teori induktif, maka peneliti berpijak pada data di lapangan. Nah, kemudian posisi teori pada model deduktif atau pada teori deduktif ini adalah peneliti boleh menerima teori tersebut karena hasil penelitiannya itu semakin memperkuat teori yang digunakan. Misalnya kalau pada penelitian, misalnya kita menjelaskan bahwa pembelajaran daring itu memang dialami atau sebagian besar informan penelitian kita atau responden penelitian kita mengatakan bahwa mereka merasa kesulitan dengan belajar daring. Nah, ternyata ada penelitian orang lain atau teori yang mengatakan sebelum kita melakukan penelitian itu ada orang lain yang mengatakan bahwa belajar daring itu banyak masalahnya. Nah, seperti itu. Ini artinya bahwa hasil penelitian kita itu mendukung hasil penelitian orang lain tadi yang sama hasilnya dengan kita. Itu artinya kita menerima karena dapat memperkuat teori yang kita gunakan. Jadi kita bisa menggunakan teori misalnya si Pulan tadi. Nah, yang kedua, teori itu bisa meragukan. Meragukan artinya teori dapat kita kritik karena hasil yang kita peroleh itu bertentangan dengan teori yang ada. Teori yang akan kita gunakan.
Kalau tadi misalnya hasil kita itu bahwa belajar daring itu efektif. Dan teori yang ada atau penelitian-penelitian sebelumnya itu mengatakan bahwa belajar daring itu tidak efektif. Nah, ini meragukan. Nah, di sini kita harus melakukan triangulasi data lagi, di mana sebenarnya kekurangan atau kesalahan ketika kita melakukan penelitian. Itu kalau pada penelitian deduktif. Jadi nanti di sana ada yang namanya hambatan-hambatan dalam penelitian. Nah, yang terakhir adalah kita dapat membantah sebuah teori. Dalam artian membantah itu bahwa semua aspek teori yang kita jadikan sebagai rujukan itu tidak dapat digunakan, sehingga kita bisa merevisi teori tersebut atau kita bisa membangun teori baru. Nah, itu kalau pada teorisasi deduktif. Kalau pada teori induktif masih sama, hanya saja di sini kita biasanya peneliti kualitatif dia akan dapat membangun sebuah teori baru gitu ya, karena memang tadi sudah dibantah. Kemudian dia dapat membangun teori baru tanpa merevisi. Dia bisa dapat langsung membangun teori barunya itu dengan data-data yang dia peroleh sesuai karakteristik permasalahannya gitu. Jadi tidak semuanya bisa digeneralisasikan. Kalau pada penelitian kuantitatif, biasa kita menggunakan sampel penelitian yang besar dan hasilnya kita generalisasikan. Namun pada penelitian kualitatif itu kita tidak dapat menggeneralisasikan. Gitu. Jadi kesimpulan itu bukan untuk banyak orang, tapi untuk karakteristik atau fenomena yang tertentu itu saja. Nah, di situ bedanya antara penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Nah, untuk video yang ini cukup sampai di sini. Nanti akan Ibu tampilkan kembali lanjutan dari materi ini. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.